Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsalal anbiya'a wal mursalin liyursidun nasa fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayatil bayyinat wal mu'jizatil bahirat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil yaqin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul, bisa bersua, bisa bersilaturahim dalam rangka penyegaran, pencerahan dinul Islam, agama kita sendiri. Selama ini kita ini telah terjadi perbedaan-perbedaan, penyimpangan-penyimpangan, perseteruan-perseteruan, perpisahan-perpisahan satu sama lain, sehingga mukminin, mukminat, muslimin, muslimat tidak ada kekuatan, haula dan kuwata dipecah belah satu sama lain, karena yang namanya musuh itu pasti menghendaki kita lemah. Sejak zaman dulu pun musuh, baik musuh iblis, setan maupun manusia, selalu menghendaki kita itu lemah, agar positif, kebaikan, kebenaran tidak tampil di muka bumi ini. Iblis, setan selalu menghendaki agar kita ini ikut salah, ikut dosa, ikut keliru, bisa menemani iblis, setan yang terusir dari surga sehingga terancam masuk neraka. Kita pun begitu, ingin diajak mereka agar kita masuk neraka bersama iblis, setan. Na'udzubillah. Oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu sekalian, Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, memberikan hidayah, petunjuk, pegangan hidup agar kita ini betul-betul memahami petunjuk Allah, agar hidup kita ini benar-benar bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ketahuilah bahwa iblis, setan maupun yang berupa manusia maupun yang berjin tidak henti-hentinya dan tidak putus asa, menggoda dari depan gagal, diulangi dari belakang gagal, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan sekarang gagal, besok pagi akan ditunggu lagi. Oleh karena itulah dia juga sabar, kita harusnya makin sabar di dalam menghadapi mereka. Namun kita perlu tahu, setan iblis jangan ditantang, jangan diejek, jangan dihina. Cukup kita dengan ta'awud, dengan baca Quran, dengan memahaminya, dengan azan, dengan macam-macam pendekatan kepada Allah. Otomatis iblis, setan lari dan mengecil. Untuk itulah kita sekalian agar mencintai hidayah Allah, memahami hidayah Allah, agar kita bisa untuk mentaatinya, baik perintah yang wajib, perintah yang sunnah, yang mungkin dianggap sepele, yang kecil-kecil, sehingga betul-betul perintah Al-Quran itu sangat lengkap.
Sehingga petunjuknya Allah itu petunjuk yang lengkap sekali. Baik yang penting maupun yang bukan penting. Sehingga andai kata petunjuk Allah hanya sholat, paling-paling hanya 1 lembar. Kalau hanya puasa, paling-paling setengah lembar. Apa itu isinya? Isinya adalah berita-berita dulu untuk kita perhatikan, dan berita-berita besok untuk kita siap-siap untuk menghadapinya. Sehingga kita bisa ada narasi-narasi, ada perbandingan-perbandingan. Mengapa begitu, kita bisa harus begini. Oleh karena itulah Al-Quran agama Islam yang tersingkap, yang tersurat, yang terkumpul di dalam Al-Fatihah. Di sana ada pokok-pokok penting, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang cepat sampai tujuan. Bukan ghairil maghdubi, bukan jalan yang dimurkai, bukan juga jalan yang sesat. Hanya itu isinya Al-Fatihah itu. Jalan lurus, jalan benar, jalan dimurkai, dan jalan sesat. Untuk itulah kita ketiga-tiganya harus tahu, ini jalan benar, ini jalan dimurkai, ini jalan sesat. Sehingga betul-betul andai kata kita berpegang teguh dengan hidayah Allah, dengan Al-Quran, dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, sehingga kita makin hari makin terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mau begini, mau oleng ke kanan, oleng ke kiri, yang sifatnya negatif, yang sifatnya dimurkai, akan tidak jadi. Karena ingat dengan bimbingan Allah. Memang Allah berjanji, Allah akan membimbing hati-hati orang yang beriman dan takwa. Sehingga betul-betul andai kata kita selalu iman di mana saja, kapan saja, kita insya Allah akan selamat di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itulah sifat-sifat orang muttaqin, sifat-sifat orang mulia yang sering dikatakan khotib di dalam Jumatan seminggu sekali, di sana dinyatakan orang takwa adalah orang yang suka infak, suka berderma, suka kasih sayang, suka menyantuni, baik dalam waktu ada banyak atau waktu ada sedikit, bahkan tidak punya apa-apa pun, di sana perlu kita sedekah. Apa yang kita sedekahkan? Di antara banyak sekali, tidak hanya uang, tidak hanya tenaga, tidak hanya pikiran. Semua amal kita adalah bisa berupa sedekah. Mengucapkan alhamdulillah itu bisa sedekah. Mengucapkan alhamdulillah sedekah. Melarang diri sendiri untuk buat nekat juga sedekah. Menyuruh diri sendiri untuk berbuat baik dan taat juga sedekah. Jadi gemar orang takwa itu, gemar infak, gemar sedekah, gemar berderma, gemar beramal soleh. Yang keduanya, orang soleh itu, orang takwa itu suka menahan marah. Marah itu ada 2 macam. Marah yang masih di dalam hati, belum keluar, namanya ghaidho. Nah, marah yang sudah muncul di permukaan itu namanya al-ghadab. Al-ghaidho sebagai sifat marah yang masih di dalam hati, yang namanya jengkel, itu belum tersalur.
masih di hati. Itu saja oleh orang takwa perlu ditahan. Dalam ayat wal kadhiminal ghaizu, dan orang takwa itu suka menahan marah. Jadi belum sampai muncul tapi ditahan, itu gitu. Sedang Muhammad SAW agar kita untuk tidak ghadab. Jadi kalau ghadab itu muncul, orang lain tahu, ibunya tahu, anaknya tahu, temannya tahu, tangganya tahu, itu ghadab. Jangan diulang. Wala taghdab, ya, sampai Nabi Muhammad berkata 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kemudian setelah suka berderma, suka menahan marah, dalam bergaul, kadang-kadang kita disakiti orang lain. Kadang-kadang kita dicaci orang lain. Di sanalah kita harus suka memberi maaf. Suka, tidak usah menanti tanggal 1 Syawal. Di mana kejadian kita disakiti orang lain, kita suka menahan marah, suka memberi maaf. Sehingga tidak muncul jengkel, tidak muncul, marah tidak muncul, ghadab tidak muncul. Suka memberi maaf dan bagi saja dalam pergaulan. Tidak benci, tidak jengkel, tidak dendam, karena sudah diberi maaf tadi. Kemudian selanjutnya, sebagai sifat-sifat orang takwa adalah suka berlaku utama, suka berbuat baik. Itulah ihsan. Akibat daripada Islam kita, Islam itu artinya suka menyerah, suka pasrah, suka manut. Iman itu percaya, yakin akan bimbingan Allah, yakin adanya Allah, yakin adanya siksa kubur, yakin adanya neraka, yakin adanya surga. Sehingga betul-betul di sana itu keyakinan itu memunculkan kesadaran untuk tunduk patuh pada Allah yang namanya Islam. Penutup, kalau kita sudah berlaku baik dan utama tadi, andai kata di suatu saat kita terlanjur salah, terpeleset dosa, segera ingat, segera tobat, segera berhenti, tidak meneruskan kesalahan yang tidak terjaga tadi. Itulah tanda-tanda kemuliaan akan berwujud. Mudah-mudahan sedikit urian ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara dapat mengambil manfaat bagi apa yang saya sampaikan. Segala maaf saya sampaikan, segala terima kasih saya sampaikan, dan saya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.